Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin olahan dari daun pandan dan juga santan. Salah satu makanan tradisional yang menurut aku enak karena rasanya legit, manisnya pas, dan ini wangi banget. Dijual seribuan ini udah untung banyak ya. Nah, mau tahu gimana cara aku buatnya? Yuk simak terus videonya sampai akhir. Untuk bahan-bahannya, masukkan 500 gram tepung terigu. Aku gunakan tepung terigu protein sedang. Lalu tambahkan 270 gram gula pasir. Tambahkan juga 1 sendok teh garam. Ini diaduk rata dulu ya. Nah, kalau udah diaduk, lanjut masukkan 1 liter santan kekentalan sedang. Ini aku pakai santan dari 1 butir kelapa. Ini diaduk sampai tidak ada tepung yang bergerindil ya. Masukkan santannya bertahap, jangan langsung dimasukkan semuanya. Kalau udah tidak ada tepung yang bergerindil, lanjut masukkan sisa santannya. Aduk rata kembali sampai benar-benar tercampur rata. Selanjutnya masukkan 4 butir telur utuh. Masukkan aja langsung semua sambil terus diaduk sampai tercampur. Kalau teman-teman mau ngaduk pakai mixer itu boleh aja ya, tapi gunakan speed yang paling rendah supaya telurnya ini nggak mengembang atau nggak berbusa. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, selanjutnya masukkan endapan pandan. Di sini aku pakai 200 ml endapan pandan, atau boleh juga pakai jus pandan. Jadi perbandingannya 1:1 dengan santan ya teman-teman. Karena di sini aku daun pandannya sudah aku siapkan dari 1 hari sebelumnya, jadi ini aku pakai endapan pandannya. Nah, ini diaduk rata. Kalau dirasa kurang hijau atau kurang pandannya, boleh ditambahkan pasta pandannya. Selanjutnya masukkan 4 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Kemudian aduk rata kembali. Nah, kalau sudah benar-benar tercampur rata margarin dengan adonannya, ini aku mau saring ya teman-teman supaya benar-benar adonannya itu halus dan tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Nah, ini lanjut mau aku saring supaya adonannya benar-benar halus ya. Setelah adonannya disaring, lanjut adonannya mau aku masukkan ke dalam cetakan. Di sini untuk cetakannya aku pakai cetakan twister seperti ini. Dan untuk cetakannya mau aku olesi tipis-tipis menggunakan minyak ya. Cukup tipis-tipis aja ya teman-teman, gak usah terlalu banyak minyaknya. Untuk cetakan mau bentuk apa sesuai selera teman-teman aja. Ini aku pakai cetakan yang twister karena ukurannya agak kecil, jadi ini bisa dijual seribuan ya. Lanjut masukkan adonannya sampai penuh. Kalau semua cetakannya sudah diisi dengan adonan, kemudian langkah selanjutnya ini mau aku kukus di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Di sini aku kukus menggunakan kelakat ya, jadi bagian atas itu nggak perlu diberi kain ya teman-teman. Lalu masukkan kuenya ke dalam kukusan. Ini gunakan api sedang aja ya teman-teman. Lanjut dikukus selama 15 menit. Setelah 15 menit dikukus, ini kuenya udah mateng dan langsung aja keluarkan kue dari kukusan dan matikan kukusannya ya, karena di sini aku cetakannya nggak ada lagi, jadi kukusannya aku matikan dulu apinya. Lalu keluarkan kue dari kukusan dan biarkan hingga kuenya hangat. Setelah kuenya hangat, baru kita keluarkan dari cetakan. Nah, untuk mengeluarkannya di sini aku dibantu dengan tusuk sate seperti ini supaya lebih mudah ya. Nah, lanjut dikukus lagi untuk sisa adonannya. Nah, ini dia hasilnya, bolu kojo kukus. Untuk satu resep ini menghasilkan 70 pieces. Wah, banyak banget ya. Jadi ini tuh cocok banget buat jualan. Dijual seribuan itu udah untung banyak. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang mau usaha kue basah atau kue tradisional.
Untuk kemasannya sendiri, kalau teman-teman mau jual per piece, ini boleh menggunakan kemasan Mika untuk satu kue seperti ini. Ini tinggal di staples aja kayak gini, ini udah cakep dan rapi. Nah, kalau teman-teman mau jual per 6 pieces bisa menggunakan Mika yang ukurannya seperti ini. Ini aku pakai ukuran 4x ya. Dan untuk yang Mika kecil tadi, untuk yang satu kue, ini aku pakai ukuran Mika 7x 7C, mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya tuh, cakep banget. Ini beneran legit banget. Wangi pandannya itu berasa banget karena di sini aku pakai pandan asli. Pokoknya ini wajib banget dicoba karena ini manisnya pas. Jadi buat teman-teman yang enggak terlalu suka manis, ini cocok ya. Atau kalau teman-teman yang mau enggak terlalu manis ya bisa dikurangi gulanya. Nah, cukup sekian video dari aku. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa kalau sudah record kirim ke Instagram Reni Sundawa ya. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.